Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Uswatun Hasanah, Dan saya Asmita Farawaida. Dan saya Binti Maslahah. akan menyampaikan materi kami yang bertemakan sasaran dan strategi konseling. Oke, yang pertama kita akan membahas sasaran dan strategi konseling. Untuk siapa aja sih sasaran dan strategi konseling berlaku? Nah, sasaran umum strategi konseling yang pertama adalah di lingkungan pendidikan, yang kedua adalah di lingkungan masyarakat. Sasaran umum bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli atau peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan secara khusus bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal. Nah, apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan? Nah, tujuannya yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Maka tujuan bimbingan konseling dapat membuat peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, di sini tugas seorang konselor untuk konseli atau peserta didik yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka, masalah yang dihadapi peserta didik dalam mencapai tugas-tugasnya. Sasaran umum bimbingan konseling yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Konseling di lingkungan masyarakat merupakan suatu bentuk pertolongan secara komprehensif yang didasarkan pada kompetisi multikultural dan berorientasi pada keadilan sosial masyarakat. Tujuan konseling masyarakat adalah merubah perilaku konseli yang dipengaruhi pikiran dan perasaan masa lampau menjadi perilaku adaptif. Konselor membantu konseling mengidentifikasi dan menemukan faktor penyebab masalah serta mengembangkan alternatif penyelesaian. Tujuan konseling sendiri secara umum adalah untuk memunculkan perubahan perilaku klien secara fisik dan psikis, memunculkan perasaan menerima pada klien mengenai semua permasalahan yang dialaminya, membantu klien untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi. Nah, itu fungsinya bimbingan konseling di lingkungan masyarakat. Tentunya kita sebagai makhluk sosial yang hidup di lingkungan masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dan pastinya sudah sering mendengar masyarakat yang punya konflik, entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, atau manusia dengan manusia yang lain, atau masalah dengan tetangga. Nah, di situ peran konselor sangat berfungsi untuk mereka yang punya masalah, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dan membantu mereka kembali ke dunia awalnya, yaitu dunia normal. Nah, pastinya mereka yang sedang memiliki masalah tidak banyak orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini peran konselor yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, membantu dan membawanya ke jalan yang benar dan membimbingnya untuk berbuat lebih baik lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk konseling, baik individu atau kelompok, agar bisa mandiri dan berkembang optimal melalui berbagai layanan berdasarkan norma yang berlaku. Dalam bimbingan konseling, seorang konselor diharapkan mampu menguasai dan menerapkan teknik konseling atau metode yang membantu mengerjakan atau melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dengan baik dan benar agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang dialami oleh seorang konseling. Strategi konseling yang pertama yaitu konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Yang kedua, yaitu konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan,
pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam mengenai kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait tentang strategi konseling. Pada poin ketiga terdapat konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan untuk memecahkan masalah terlebih pada kasus seorang siswa. Nah, dalam konseling kelompok ini memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengetasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Yang selanjutnya, yang poin keempat, yakni bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Menurut Prayitno dan Amti, bimbingan kelompok di sini ialah layanan bimbingan yang memberikan bimbingan dalam suasana kelompok. Yang selanjutnya yakni yang poin kelima ialah pengajaran remedial. Pengajaran remedial itu ialah suatu kegiatan yang memberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang akan diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa dapat diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar yang nantinya akan berdampak baik bagi siswa tersebut. Demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.